Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Dharma Henwa Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham DEWA. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Dharma Henwa Tbk adalah perusahaan kontraktor pertambangan dan energi yang memiliki pengalaman panjang di Indonesia. Lini usaha utamanya meliputi kontrak alat berat, aktivitas pertambangan, pengupasan lapisan tanah, konstruksi sipil, serta pemeliharaan peralatan. Perusahaan ini berperan penting sebagai kontraktor tambang batubara di berbagai wilayah Indonesia. DEWA mengandalkan efisiensi operasional, teknologi, serta diversifikasi layanan untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Anak perusahaan. Hingga kuartal 2 2025, DEWA memiliki beberapa anak usaha strategis dengan kepemilikan mayoritas. PT Dharma Reka Teknik, jasa reparasi mesin dan penunjang pertambangan. PT DH Investindo, konsultasi manajemen. PT DH Konstruksindo, konstruksi. PT DH Kontraktama, penunjang pertambangan. PT DH Trading Corp, perdagangan besar. PT Sabinem Hardika, konsultasi manajemen. PT Cipta Multiprima, jasa umum. PT Rocky Investment Group, perdagangan dan jasa pertambangan. PT DH Services, reparasi mesin pertambangan. Dari sini terlihat DEWA berupaya membangun sistem ekosistem bisnis yang saling melengkapi antara jasa pertambangan, perdagangan, hingga jasa penunjang. Struktur pemegang saham. Saham DEWA cukup tersebar dengan beberapa pemegang besar, di antaranya masyarakat 41,9%, PT Madani Talatah Nusantara 20,10%, PT Andesti Tunkas Pratama 11,76%, PT Antareja Mahada Makmur 9,72%, Gold Wave Capital Limited 9,38%, Zurich Asset International Limited 6,18%. Dengan struktur ini, free float DEWA cukup besar, sekitar 4,9%, membuat sahamnya liquid di pasar. Laporan keuangan, income statement. Mari kita masuk ke laporan laba rugi trailing 12 months. Revenue 6.220 triliun rupiah, gross profit 660 miliar rupiah, EBITDA sebesar 1,049 triliun rupiah, net income 170 miliar rupiah. Artinya, DEWA masih bisa mencatatkan laba bersih positif meski margin tidak terlalu besar. Net profit margin di level 6,5% menunjukkan perusahaan cukup efisien, apalagi untuk skala kontraktor tambang yang biasanya margin tipis. Laporan posisi keuangan. Balance sheet. Posisi keuangan Q2 2025. Cash 632 miliar rupiah, total aset 10.043 triliun rupiah, total liabilitas 5.156 triliun rupiah, total ekuitas 4.890 triliun rupiah. Struktur hutang, hutang jangka panjang 1,579 triliun rupiah, hutang jangka pendek 775 miliar rupiah, total hutang 2.354 triliun rupiah. Dengan debt to equity ratio 0,48, posisi hutang DEWA masih dalam batas wajar untuk sektor kontraktor tambang. Laporan arus kas atau cash flow statement. Arus kas DEWA dalam 12 bulan terakhir. Cash from operations 1,153 triliun rupiah positif. Cash from investing minus 2,480 triliun rupiah besar karena capex. Cash from financing positif 1,729 triliun rupiah. Free cash flow minus 1,390 triliun rupiah. Menariknya, meski arus kas operasi positif, free cash flow negatif karena belanja modal besar. Ini tanda perusahaan sedang melakukan ekspansi atau penguatan aset. Profitabilitas. Gross profit margin 15,07%, operating profit margin 10,644%, net profit margin 6,50%. Margin yang tipis namun sehat untuk bisnis kontraktor tambang. Pertumbuhan atau growth. Kinerja Q2 2025 year on year, revenue naik 3,83%, gross profit melonjak 200%, net income melesat 1.484%. Pertumbuhan laba sangat tinggi karena perbaikan margin, efisiensi, dan mungkin adanya kontrak baru yang lebih menguntungkan. Valuasi.
Saat ini valuasi Dewa berdasarkan data market cap 8.951 triliun rupiah, enterprise value 10.671 triliun rupiah, PE ratio TTM 52,62, mahal, forward PE 14,09, lebih murah proyeksi ada pertumbuhan laba, PBV 1,83, PSR 1,44, EV versus EBITDA 10,17. Secara valuasi, harga saham Dewa sekarang terlihat premium jika hanya melihat PE ratio TTM. Namun, jika proyeksi forward PE tercapai di 14 kali, valuasinya akan jauh lebih menarik. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 1,02, pas-pasan tapi masih sehat. Quick ratio 0,87, cukup ketat. Debt to equity 0,48, relatif aman. Altman Z-score 1,05, masuk kategori rawan, perlu hati-hati. Walaupun hutang relatif aman, indikator Altman Z-score menunjukkan potensi resiko finansial khas perusahaan dengan arus kas fluktuatif seperti kontraktor tambang. Efektivitas manajemen. ROA 1,69%, ROE 3,48%, ROCE 6,43%, ROAI 4,19%. Return masih kecil, namun adanya pertumbuhan laba yang tinggi menunjukkan potensi peningkatan ke depan. Kesimpulan. 1. Fundamental Dewa masih cukup solid, dengan pendapatan stabil, laba bersih positif serta pertumbuhan laba signifikan di 2025. Hutang terkontrol, DER rendah, tapi free cash flow negatif menunjukkan perusahaan butuh pembiayaan eksternal untuk ekspansi. 3. Valuasi premium jika pakai PE TTM, tapi bisa lebih murah jika proyeksi laba tercapai. 4. Risiko utama margin tipis, free cash flow negatif, dan skor Altman rendah. 5. Peluang. Sektor tambang masih prospektif, terutama jika harga batu bara stabil dan kontrak baru terus masuk. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah Dewa bisa menjadi pilihan menarik di sektor kontraktor tambang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi, video ini bukan ajakan beli atau jual, melainkan edukasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan untuk analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.